البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan poin yang ke-526 tentang siapa itu gembong dari orang-orang munafikin yang ada di Madinah. Dan jawabannya jelas, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan pada poin berikutnya masih berdekatan dengan pembahasan itu, qala man huwa abuhu wa man hiya ummuh. Siapa itu bapaknya dan siapa itu ibunya? Wal jawab abuhu Ubay wa ummuhu Salul. Bapaknya Ubay, Abdullah bin Ubay, dan ibunya bernama Salul. Dan mengenai kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Dan di antara hal yang mencolok pada orang-orang munafikin, afanifillah, yaitu celaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin sekilas untuk kita ingat hukum tentang orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di hari-hari ini banyak diperbincangkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan apa? Celaan sebagian orang-orang kafir di Perancis terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memang harus kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir di setiap zaman dan di setiap tempat mereka tidak akan ridha dengan kaum muslimin. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah berita dari Allah. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Allah yang lebih tahu tentang keadaan musuh-musuh kita, sebagaimana dalam ayat wallahu a'lamu bi a'daikum. Allah itu lebih tahu tentang musuh-musuh kalian. Maka kalau datang berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka, ya kita beriman. Tidak boleh seorang mukmin mengatakan oh mereka baik terhadap kita. Nah, mereka tidak akan pernah ridha terhadap kaum mukminin sampai kaum mukminin kufur. Dan juga mereka senantiasa membenci. Terkadang diwujudkan kebenciannya, terkadang disembunyikan. Walaupun bagaimanapun juga mereka menyembunyikan, mesti akan muncul. Kebencian itu terkadang dalam ucapan, terkadang dalam tindakan, terkadang dalam cemoohan. Sehingga jangan heran kaum mukminin dengan hal tersebut. Nah, dan orang-orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwanifillah, nah, pada semua kondisinya dia itu apa? Pantas untuk dijatuhi hukuman pancung. Hukumannya dalam Islam, orang-orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qatl, yaitu dibunuh. Kalau dia muslim maka murtad dengan sebab mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana dia mengaku mukmin, mengaku muslim tapi mencaci atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala
tegaskan ketika suatu kaum berolok-olok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bersenda guru saja. Tapi Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi hati-hati, jangan sampai seorang mukmin ketika berhubungan dengan pembicaraan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok ada unsur olok-olokan atau peremehan atau senda guru seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Na'am. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini kalau asalnya mukmin menjadi murtad. Terus bagaimana kalau dia bertobat? Kalau dia bertobat, akhwanifillah, diterima tobatnya antara dia dengan Allah. Dari sisi hak dia dengan Allah, maka diterima tobat. Kalau memang betul-betul bertobat. Tapi hukum had tetap ditegakkan. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Hukum had tetap ditegakkan, yaitu apa tadi? Dibunuh. Qatl. Kenapa? Karena hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau telah wafat, tidak mungkin minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam mabniun 'alal musyahah. Sehingga tetap kepada pemerintah kaum muslimin untuk menegakkan hukum had pada orang-orang yang seperti ini. Untuk apa? Dipenggal kepalanya. Ini kalau mukmin. Kemudian kalau kafir, ikhwanillah, sebagaimana telah kita ketahui, kafir dalam hukum syar'i itu terbagi menjadi beberapa hukum atau beberapa jenis. Ada kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang mereka tinggal di negeri kaum muslimin, tunduk kepada aturan kaum muslimin dalam keadaan mereka direndahkan. Kafir zimmi. Maka apabila muncul dari kafir zimmi penghinaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan penghinaan itu perlindungan yang diberikan kepada mereka dicabut. Sehingga darahnya hadar. Darahnya apa? Hadar, yaitu menjadi halal untuk ditumpahkan. Tidak bernilai lagi, tidak dilindungi lagi, sehingga dihukum juga dihukum dengan hukum mati. Kemudian kalau dia itu kafir harbi. Kafir harbi tapi ada perjanjian dengan kaum mukminin. Perjanjian damai pada suatu waktu tertentu. Boleh melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kufar, tapi dengan waktu yang terbatas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin pada perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun. Tapi kalau perjanjian terus-menerus damai dengan orang-orang kufar, ikhwanillah, maka ini dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena berkonsekuensi hilangnya syariat jihad. Seandainya ada perjanjian damai kemudian mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab itu perjanjian menjadi terbatalkan. Berarti sudah gugur perjanjian itu. Penyelisihan terhadap perjanjian yang ada karena mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia muahad juga, dengan sebab celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi dilindungi darahnya oleh kaum mukminin. Jadi kalau kita perhatikan pada semua kondisi, orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumannya adalah mati.
Dan apabila muncul mereka-mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok ternyata kaum mukminin belum mampu untuk menegakkan hukum kepada dia, maka jalan yang kita lakukan adalah kita serahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada seorang pun yang melakukan hal ini kecuali mesti akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya hukuman cepat atau lambat. Makanya jalan syar'i yang hendaknya kita tempuh dalam hal ini bukan dengan demonstrasi, bukan dengan turun-turun ke jalan, atau dengan coret-coret di jalanan, atau dengan mendatangi atau merusak kedutaan besar Perancis dan seterusnya. Ini bukan jalan yang dibimbingkan oleh Islam. Tapi jelaskan hukum kepada kaum muslimin sehingga mereka punya ghirah terhadap hal tersebut, tapi dengan ghirah yang benar. Kalau memang negeri-negeri Islam belum mampu, dikarenakan kita ketahui akhwani fillah, keadaan kaum muslimin di akhir ini yang dalam kondisi lemah, tercabik-cabik persatuannya dan jauhnya dari Al-Quran dan Sunnah, juga karena kecintaan terhadap dunia dan takut kematian, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya dengan doa. Maka jangan lalai ya khanifillah untuk berdoa sebagai bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar siapa saja yang menodai kehormatan beliau, melecehkan dan merendahkan Nabi kita yang mulia ini, untuk segera Allah Subhanahu wa taala timpakan azabnya, sehingga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sisi yang lain, kita diperintahkan untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika memerintahkan kepada nabinya, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Suarakan kebenaran dengan tegas, dengan apa yang diperintahkan kepada engkau, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Ini bimbingan dari Allah. Jadi apa? Sampaikan al-haq, dan apa? Menjauh dari orang-orang musyrik. Dan menjauh dari orang-orang musyrik, di antara hal yang paling penting khonifillah, yaitu dengan berlepas diri dari mereka dan tidak meniru gaya-gaya mereka. Protes di sana sini, demonstrasi di sana sini, tapi yang ditempuh malah gaya orang-orang kafir. Demonstrasi munculnya dari orang-orang kafir. Bagaimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan berpaling bukan hanya dari jasadnya saja, menjauh dari mereka, tapi berpaling juga dari keyakinan mereka dan gaya-gaya hidup mereka, juga berpaling dari prinsip-prinsip mereka dan hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Maka ini penting, lebih penting daripada sekedar memboikot produk-produk orang-orang Perancis atau orang-orang yang lain. Untuk kita apa? Boikot akidah, boikot pemikiran mereka. Memboikot produk orang-orang musyrik tapi masih masih mengkonsumsi keyakinan-keyakinan orang-orang kafir. Bagaimana? Padahal inti kekuatan kaum mukminin yaitu pada sisi ini. Ketika mereka memiliki izzah, memiliki kemuliaan dengan kokoh di atas Islam. Ingat perkataan yang tegas dari khalifah yang mulia, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabghil izza bighairi adzallanallah. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kapan saja kita mencari
kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan. Naam, tidak dilarang seseorang kemudian menjauh dari produk-produk orang-orang kufar sebagai bentuk kebencian terhadap mereka. Bahkan kalau niatannya benar bisa bernilai apa? Bernilai pahala di sisi Allah. Dengan apa? Menjauh dari hal-hal yang datangnya dari orang-orang kufar. Memilih hal-hal yang datang dari orang-orang muslim, apalagi yang sifatnya makanan, sifatnya hal-hal yang berhubungan dengan hewan-hewan yang melalui proses sembelihan misalnya. Silakan. Cuman jangan sampai mengharamkan orang yang mungkin butuh dan tidak ada. Karena sebagian melampaui batas. Dalam artian, ayo boikot produk-produk orang-orang kafir, padahal mencari yang produk muslim masih kesulitan. Dalam artian sebagai bentuk kebencian, menjauh dari produk-produk orang-orang kafir. Kalau memang dilihat itu masalah, bahkan seandainya pemerintah Islam atau negeri-negeri Islam kemudian mereka bersepakat untuk memboikot, sebagaimana kisah Humamah ibnu Utsal ketika beliau masuk Islam, beliau katakan kepada orang-orang kufar Quraisy, demi Allah tidak akan sampai kepada kalian satu biji gandum pun kecuali dengan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dilihat masalah itu, baik. Cuman kalau untuk masing-masing pribadi, itu wujudkan sebagai bentuk apa? Bentuk bara'ah saja, bentuk kebencian. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Itu apa? Bara'ah terhadap keyakinan dan pemikiran mereka. Bara'ah terhadap keyakinan dan pemikiran. Di antaranya memperjuangkan Islam dengan demonstrasi. Ini dari pemikiran orang-orang kufar. Maka banyak-banyak berdoa ikhwani fillah. Karena di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semua adalah untuk kita membela beliau. Kita membela beliau. Orang tua kita dihina, kita tidak terima. Apalagi ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita bisa mengetahui al-haq, dengannya kita bisa mengetahui cahaya dan bisa keluar dari kegelapan. Allah ingatkan bahwasanya itu anugerah kepada kaum mukminin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sifat-sifat orang yang beriman, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti beliau dan membela beliau serta menolong beliau dan mengikuti cahaya yang beliau bawa, maka itulah orang-orang yang beruntung. Harus ada ikhwani fillah ghirah, harus ada kebencian terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar itu, dan harus ada usaha pembelaan walaupun dengan doa. Walaupun dengan doa. Baik. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segerakan hukumannya kepada siapa saja yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullaha an yakfina syarrahum walhamdulillahi rabbil alamin.